Bab 551, Membunuh dengan satu pukulan. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Omong kosong *T. Sun Rui melirik Duan Lingtian dengan jijik, lalu dia mencibir. Satu gerakan, aku hanya perlu satu gerakan dan aku akan bisa mengirimmu ke neraka. Begitu Sun Rui selesai berbicara, tubuhnya muncul seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir. Dia melintas seperti sambaran petir, dan itu menimbulkan gelombang suara ledakan udara yang seperti petir, dan suara itu menyapu Duan Lingtian. Desir, pedang roh muncul dari udara tipis di tangan Sun Rui, dan itu langsung melesat dengan origin energi yang mengamuk, tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang mengamuk dan menggigit dengan ganas ke arah Duan Lingtian. Di sekitar tubuh ular berbisa itu ada energi biru yang ganas dan cepat yang mengikutinya seperti bayangan. Di langit, siluet naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk dan melintas. Sedangkan di samping siluet naga bertanduk kuno ada 740 siluet mamut purba lainnya yang mengikuti di belakang siluet naga bertanduk kuno. Tingkat ke-6 dari Void Praying Stage. Praktis dalam sekejap, Luo Rong dan Qi Ming adalah yang pertama bereaksi, dan wajah mereka memucat. Mereka dapat melihat bahwa kultivasi Sun Rui berada pada tingkat ke-6 dari tahap pencongkelan kekosongan. Sedangkan pedang roh di tangan Sun Rui adalah pedang roh kelas 7. Adapun Force Sun Rui telah memahami, itu adalah Half Step Advanced Wind Force. Mati. Wajah Zhang Heng mengungkapkan senyum hiruk-pikuk, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Penghinaan yang diberikan Duan Lingtian padanya di arena pertempuran terkurung setengah bulan yang lalu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya, dan melihat Duan Lingtian dibunuh dengan kedua matanya sendiri tidak diragukan lagi adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya, seluruh hidup. Duan Lingtian. Sedangkan Luo Zhan dan Chen Shaoxuai yang mengkhawatirkan Duan Lingtian sama-sama memiliki ekspresi muram. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa Sun Rui dari Black Fian Sect benar-benar akan menjadi seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan mengeluarkan biaya untuk membujuk Duan Lingtian untuk menghindari pertempuran. Bagaimanapun, orang bijak tahu kapan harus mundur. Namun sayang, susu itu sudah terlanjur tumpah. Tapi mereka tidak khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Karena mereka tahu bahwa jika hidup Duan Lingtian dalam bahaya, Luo Rong sama sekali tidak akan tinggal diam. Dalam pendengaran Luo Rong, Duan Lingtian adalah gurunya dalam penyempurnaan senjata Dao, dan status Duan Lingtian di hatinya luar biasa. Faktanya memang seperti ini. Pada saat ini, mata Luo Rong sudah menyipit, energi asal di seluruh tubuhnya terakumulasi, dan dia siap untuk bergerak kapan saja. Baginya, selama dia bisa menyelamatkan Duan Lingtian, maka hal lain tidak penting. Tapi dia dengan cepat menjadi bodoh. Surga, apa yang saya lihat? Luo Rong melihat bahwa ketika pedang Sun Rui yang melintas dan berubah menjadi ular berbisa yang menggigit Duan Lingtian sangat dekat dengan Duan Lingtian. Suara mendesing. Sun Rui tiba-tiba mengubah arahnya, dan pedang di tangannya mengeluarkan garis indah di udara saat pedang itu benar-benar melesat ke udara di sisi Duan Lingtian. Desir. Pedangnya menyerang dan menusuk ke udara. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Sejauh yang mereka ketahui, Sun Rui sepertinya sengaja menghindari Duan Lingtian dan menusuk ke udara. Mengapa Sun Rui menunjukkan belas kasihan kepada Duan Lingtian? Banyak orang bingung. Di antara mereka termasuk Qiu Cheng dan Cai Jin dari Black Fian Sect. Apa yang dilakukan kakak senior? Wajah Cai Jin menjadi muram. Kenapa dia tidak langsung membunuh Duan Lingtian? Dengan kekuatannya, serangan pedang dari sebelumnya sudah cukup untuk membunuh Duan Lingtian. Qiu Cheng mengerutkan kening. Dia secara alami berharap bahwa muridnya dapat membunuh Duan Lingtian. Jika tidak, Duan Lingtian tetap hidup tidak diragukan lagi merupakan ancaman laten bagi Black Fian Sect. Ancaman ini mungkin tidak bisa dianggap apa-apa sekarang. Tapi setelah beberapa tahun, bahkan jika Duan Lingtian tidak bergantung pada bantuan kekuatan orang lain, hanya Duan Lingtian saja mungkin akan cukup untuk memusnahkan Black Fian Sect. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sun Rui telah menunjukkan belas kasihan. Hahaha, setelah pedang Sun Rui melintas dan menembus udara di sisi Duan Lingtian, dia berdiri di tempat dan menatap tanah di sisi Duan Lingtian sambil tertawa keras dan arogan. Duan Lingtian, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun, kamu benar-benar tidak berguna. Di mata para penonton, Sun Rui sedang berbicara ke udara,
dan pemandangan ini membuat semua orang yang hadir merasakan kulit mereka merinding. Apakah Sun Rui sudah gila? Banyak orang tercengang. Mungkinkah Duan Lingtian menggunakan teknik iblisnya? Ada juga beberapa siswa Akademi Naga dan Phoenix yang mau tidak mau terkejut di dalam hati mereka, dan mereka menebak di dalam hati mereka. Teknik iblis. Flute Fairy, wajah cantik Ziyan langsung menjadi pucat. Dia selalu sangat percaya bahwa Duan Lingtian tahu teknik iblis. Karena kakaknya, Tuan Muda Sitar, adalah korban, dan dia juga korban. Aku hampir lupa orang ini tahu teknik iblis. Luo Zhan dan Chen Shaoxuai tidak bisa menahan napas lega ketika mereka melihat adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Pangeran Seng dan Pangeran Kecil sama-sama memiliki ekspresi kaget karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di hadapan mereka. Kakak senior, Sun Rui. Sedangkan Cai Jin dan Qiu Cheng dari Black Fiancé mengirimkan transmisi suara mereka untuk menembus telinga Sun Rui, ingin membangunkan Sun Rui. Namun, seolah-olah Sun Rui telah dirasuki, dan dia tetap bergeming. Huff, kamu lolos dari malapetaka 8 tahun yang lalu, sekarang setelah aku membunuhmu hari ini, endingnya masih sama. Sun Rui menatap tanah kosong dengan ekspresi dingin. Adegan ini menyebabkan kebanyakan orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Apakah Sun Rui sudah kehilangan akal sehatnya? Banyak orang memiliki tatapan aneh. Saat ini, di antara orang-orang yang hadir, mungkin hanya Duan Lingtian yang tahu apa yang sedang terjadi. Sejak awal ketika Sun Rui menyerangnya, dia telah berhasil mengeksekusi keterampilan jiwanya, Tousan Illusion, melalui merek jiwa di kedalaman jiwanya. Sekarang, Sun Rui berada di dalam ruang ilusi yang dia ciptakan dan telah membunuh dia di ruang ilusi. Sedangkan saat Sun Rui sedang menikmati kesenangan membunuhnya, suara mendesing. Duan Lingtian bergerak dan langsung tiba di sisi Sun Rui. Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan tidak memiliki niat untuk menggunakan senjata roh, dan dengan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah tenggorokan Sun Rui. Titik badai. Kekuatan titik keluar dari ujung jari Duan Lingtian, itu menyebabkan gelombang lolongan tajam yang memekakkan telinga, dan seolah-olah kekuatan titiknya dibantu oleh para dewa. Sun Rui, ketika tetua tertinggi dari Sekte Iblis Hitam, Qiu Cheng, melihat bahwa transmisi suaranya tidak dapat membangunkan Sun Rui, wajahnya menjadi muram dan dia buru-buru berteriak. Dia ingin menggunakan ini untuk membangunkan Sun Rui. Namun, Sun Rui yang sekarang masih tetap bergeming. Di bawah tatapan tidak percaya dari kerumunan penonton di sekitarnya. Desir. Kekuatan titik origin energi murni Duan Lingtian yang berisi kekuatan 6000 mamut kuno dengan mudah menembus tenggorokan Sun Rui. Darah segar menyembur keluar. Sebuah lubang berdarah yang mengerikan muncul di leher Sun Rui. Selanjutnya, mata Sun Rui yang semula redup telah memulihkan kilaunya pada saat ini. Pada saat ini, efek dari keterampilan jiwa, Tousan Illusion, yang digunakan Duan Lingtian telah menghilang sepenuhnya. Setelah Sun Rui meninggalkan ruang ilusi, hal pertama yang masuk ke matanya adalah Duan Lingtian yang berdiri di depannya, dan pupil matanya tiba-tiba mengerut. Sesaat sebelum kematiannya, Sun Rui masih belum bisa menutupi kepalanya. Bagaimana seseorang yang jelas-jelas mati di tangannya tiba-tiba hidup kembali? Bang! Sun Rui jatuh ke tanah saat darah menyembur keluar seperti pilar dari tenggorokannya. Matanya yang berisi penyesalan abadi melotot terbuka lebar, dan dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Sun Rui, seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6 dibunuh oleh Duan Lingtian dengan satu pukulan. Tidak peduli apa yang terjadi di antaranya, Sun Rui memang telah mati di tangan Duan Lingtian. Adegan itu sunyi senyap. Adegan di depan mata mereka memberi mereka perasaan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Sun Rui, kakak senior. Ekspresi Cai Jin dan Qiu Cheng dari Sekte Black Fian menjadi muram ketika mereka melihat Sun Rui terbunuh, dan mata mereka langsung ternoda dengan warna merah darah. Mereka sangat marah sampai-sampai tubuh mereka gemetar hebat, namun mereka tidak berani mengambil tindakan. Itu hanya karena mereka tahu bahwa jika mereka berani bergerak, mereka pasti akan mati. Tempat ini bukan Sekte Iblis Hitam mereka. Duan Lingtian berdiri di sana dengan ekspresi riang saat dia dengan tenang melihat mayat Sun Rui. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian menghela nafas lega. Kebencian karena Sun Rui yang telah terakumulasi sedikit demi sedikit selama 8 tahun terakhir ini telah benar-benar lenyap. Orang yang pernah dengan ceroboh menginjak-injak harga dirinya sudah mati. Benar-benar mati. Pada saat ini,
seolah-olah sebuah batu besar yang menekan hatinya dihancurkan olehnya. Lingkungan sekitar sunyi senyap, diam sampai-sampai menakutkan. Tatapan semua orang telah turun ke mayat Sun Rui. Bahkan jika Luo Zhan dan Chen Shaoxuai, siapa yang tahu bahwa Duan Lingtian tahu teknik iblis? Meskipun mereka dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian, ketika mereka melihat Sun Rui benar-benar dibunuh oleh Duan Lingtian, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ini adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6 dibunuh oleh Duan Lingtian dalam sekejap mata. Orang-orang yang tidak mengetahui kemampuan Duan Lingtian semakin terkejut. Tentu saja, lebih banyak orang merasa bahwa itu adalah keberuntungan Duan Lingtian. Bagaimanapun, keterampilan jiwa, 1000 ilusi, terlalu sulit untuk dipahami bagi mereka. Keberuntungan Duan Lingtian benar-benar bagus, dia kebetulan bertemu dengan Sun Rui yang kehilangan akal sehatnya. Ya, keberuntungan ini benar-benar menantang surga. Sun Rui juga tidak beruntung, dia hanya harus kehilangan akal sehatnya pada saat yang paling kritis dan menyerahkan nyawanya. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keberuntungan Duan Lingtian sebenarnya sangat bagus. Wajah Zhang Heng sangat suram. Dia awalnya berpikir bahwa Sun Rui akan dapat membunuh Duan Lingtian. Tanpa diduga, Sun Rui benar-benar kehilangan akal sehatnya dan malah dibunuh oleh Duan Lingtian. Hal ini menyebabkan kegembiraan di hati Zhang Heng menghilang sepenuhnya. Sun Rui benar-benar tidak berguna. Ekspresi Pangeran Seng juga sangat tidak sedap dipandang. Sejak saat Duan Lingtian menyinggung perkebunan Pangeran Seng, dia tidak berharap apa-apa selain membunuh Duan Lingtian dan merayakannya setelahnya. Keberuntungan. Duan Lingtian secara alami mendengar diskusi berbisik yang datang dari sekitarnya. Dia tidak memiliki reaksi apapun terhadap ini, dan dia tidak punya niat untuk menjelaskan. Saat ini, kultivasi saya berada di tingkat keempat dari tahap pencongkel Void, dan kekuatan spiritual saya telah didorong ke tingkat ke-6 dari tahap pencongkel Void, selama itu bukan Master Prasasti tahap pengungsi Void tingkat ke-6, atau seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage atau lebih tinggi, akan sulit bagi lawanku untuk menahan keterampilan jiwa yang aku jalankan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Hampir 1 tahun yang lalu, selama misi pengalaman pertama Akademi Naga dan Phoenix, Duan Lingtian telah memperoleh mutiara jiwa dari seorang pemimpin bandit di Blackwing Ridge, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat hingga 2 tingkat lebih tinggi dari kultivasinya. Pada saat itu, kultivasinya berada di level pertama dari Void Praying Stage, dan kekuatan spiritualnya telah didorong ke level ketiga dari Void Praying Stage. Dapat dikatakan bahwa itu semua berkat kontribusi dari mutiara jiwa sehingga dia dapat membunuh Sun Rui hari ini. Kultivasi Sun Rui berada di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage, dan Sun Rui bukanlah Master Prasasti. Semua ini juga merupakan alasan dia berani menyetujui tantangan Sun Rui, dan ini adalah sesuatu yang dia simpulkan sejak lama. Bab 552, Pemuda Berbaju Merah. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Teknik Iblis. Teknik Iblis. Dalam kesadarannya yang tiba-tiba, Cai Jin tidak bisa tidak mengingat bagaimana peri seruling, Ziyan, kehilangan ketenangannya di Akademi Naga dan Phoenix 1 tahun yang lalu. Pada saat itu, peri seruling mengatakan berulang kali bahwa Duan Lingtian tahu teknik iblis. Tapi kerumunan orang, termasuk dia, tidak percaya. Ketika dia memikirkannya kembali sekarang, semua ini kebetulan cocok. Kehilangan pikirannya. Dia secara alami tahu bahwa kakak seniornya tidak kehilangan akal sehatnya, dan justru karena inilah ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi, tatapannya dipenuhi dengan teror. Teknik iblis. Ekspresi tetua tertinggi Sekte Iblis Hitam, Qiu Cheng, menjadi muram ketika mendengar kata-kata Cai Jin yang mendukungnya, dan dia buru-buru bertanya dengan suara rendah. Jin, apa yang sebenarnya terjadi? Cai Jin memberi tahu Qiu Cheng tentang tebakannya dengan suara rendah. Pupil Qiu Cheng mengerut. Sepertinya Sun Rui tidak mati secara tidak adil. Qiu Cheng mengeluarkan seteguk udara dingin, dan tatapan yang diarahkan pada pemuda berpakaian ungu di kejauhan dipenuhi dengan ketakutan. Sayangnya, murid tidak berguna, dan aku mungkin tidak bisa membalaskan dendam kakak senior, kata Cai Jin pahit. Jin, tatapan Qiu Cheng tiba-tiba menjadi sengit, dan dia berteriak dengan suara rendah. Kamu harus benar-benar melupakan kejadian mulai hari ini. Kamu tidak boleh menyinggung Duan Lingtian di masa depan. Jika tidak,
Itu hanya akan membawa malapetaka bagimu dan Sekte Black Fiend. Suara Qiu Cheng mengandung ketakutan tak terbatas yang bercampur di dalamnya. Sosok Cai Jin menegang, dan meskipun dia memiliki perut yang penuh dengan keengganan, dia masih mengangguk patuh. Dia tahu bahwa tuannya tidak melebih-lebihkan hal-hal hanya untuk menakut-nakuti dia. Duan Lingtian memang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari guru. Luorong menatap Duan Lingtian yang jauh dengan tatapan semangat membara. Dia awalnya bermaksud bahwa ketika Duan Lingtian tidak cocok untuk Sun Rui Sekte Hitam, maka bahkan jika dia harus mengambil risiko kehilangan muka, dia masih akan menyelamatkan Duan Lingtian. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar akan membunuh Sun Rui dengan begitu mudah. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Sun Rui dibunuh oleh Duan Lingtian karena dia kehilangan akal. Ekspresi riang Duan Lingtian dari awal sampai akhir memungkinkan dia untuk melihat jejak firasat. Guru ini memiliki kemampuan yang berada di luar imajinasi orang biasa. Duan Lingtian, Anda benar-benar memberi saya kejutan yang menyenangkan. Qiming melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Setelah itu, dia mengumumkan awal dari kompetisi jenius. Untuk sementara waktu, itu menyebabkan perhatian semua orang yang hadir menjauh. Kompetisi jenius Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure adalah proses seleksi untuk menuju kompetisi bela diri 10 dinasti. Itu milik seleksi di tingkat kerajaan kekaisaran. Selama seseorang dapat memperoleh 5 posisi pertama dalam kompetisi jenius, seseorang akan dapat maju ke seleksi di tingkat kekaisaran. Hari ini, para jenius muda yang paling menonjol dari kerajaan-kerajaan hutan Azure telah berkumpul tepat demi 5 posisi itu. Duan Lingtian pasti akan menempati salah satu dari 5 posisi, selain dia, ada juga Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, dan Tuan Muda Api. Dengan kata lain, hanya ada satu posisi untuk kita. Banyak orang berbisik dalam diskusi. Untungnya, Tuan Muda Sitar dan Tuan Muda Saber tidak hadir, jika tidak, kita mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi terakhir. Bahkan jika Tuan Muda Sitar dan Tuan Muda Saber tidak hadir, apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dan mendapatkan posisi itu? Jangan lupa bahwa masih ada Cai Jin, Ji Feng, dan Sima Yang. Selain ketiga orang itu, ada juga pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng, Zhang Heng, dan Pris Ruling, Xian, mereka berdua juga seniman bela diri Void Praying Stage. Sepertinya selama itu adalah orang yang belum melangkah ke Void Praying Stage, maka orang itu praktis tidak perlu mengikuti kompetisi. Memang begitu. Kelompok jenius muda hanya bisa menghela nafas. Sudahlah, kita ambil saja sambil menonton pertunjukan. Kata-katanya dengan cepat membangkitkan perasaan yang sama di sebagian besar orang yang hadir. Jin, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan posisi terakhir. Tetua tertinggi Sekte Black Fiend, Qiu Cheng, memandang Cai Jin yang berada di sampingnya dan berkata dengan ekspresi serius, jika Anda bisa mendapatkan posisi ini, maka sebagai orang yang merekomendasikan Anda, Sekte Black Fiend akan menjadi bisa mendapatkan hadiah dari keluarga kekaisaran. Jangan khawatir Tuan. Selama Tuan Muda Pedang dan Tuan Muda Sitar tidak datang, maka saya yakin. Cai Jin buru-buru mengangguk dengan ekspresi percaya diri. Demi efisiensi, jenius muda di bawah Void Praying Stage akan dianggap tersingkir secara otomatis. Jika seseorang keberatan, orang itu boleh menantang seniman bela diri Void Praying Stage. Selama orang tersebut mampu mengalahkan lawannya, orang tersebut dapat melanjutkan dalam pilihan berikut. Tatapan Qiming menyapu melewati kerumunan jenius muda satu persatu. Tidak ada yang keberatan dengan apa yang dikatakan Qiming. Seniman bela diri di bawah Void Praying Stage memang tidak perlu berpartisipasi. Bahkan jika mereka berpartisipasi, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan salah satu dari 5 posisi. Baik sekali. Ketika dia melihat tidak ada yang keberatan, Qiming mengangguk dan berkata, para jenius muda di Void Praying Stage, jatuh. Seketika, beberapa jenius muda Void Praying Stage termasuk Duan Lingtian berjalan maju. Ada total 9 dari mereka. Duan Lingtian, Luo Zhan, Chen Sao Shuai, Zhang Yan, Cai Jin, Xian, Ji Feng, Sima Yang, Zhang Heng. Qiming berdiri di depan 9 orang dan berbicara perlahan. Sekarang, aku akan. Qiming tidak pernah selesai berbicara pada akhirnya. Karena perhatian orang-orang yang hadir kini teralihkan oleh siulan angin yang terdengar tinggi di udara. Siulan angin sangat menusuk telinga, dan menyertainya adalah sosok cepat yang turun dari udara.
Ini adalah seorang pemuda, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang aura sengit dan tak tertandingi. Ini Tuan Muda Saber. Dalam waktu singkat, ada seseorang yang berseru kaget. Ini benar-benar Tuan Muda Saber, Long Yun, dia benar-benar bergegas sekarang. Selanjutnya, banyak orang mengenalinya. Long Yun. Tatapan Duan Lingtian tertuju pada orang yang datang, dan tatapannya tajam. Selain menjadi salah satu dari 5 Tuan Muda yang hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, Tuan Muda Saber, Long Yun adalah anak angkat dari pemimpin sekte dari mantan sekte Pedang Teratai Iblis. Sedangkan sekte Pedang Teratai Iblis adalah salah satu biang keladi yang memusnahkan sekte Pedang Bintang 7. Meskipun Long Yun tidak hadir ketika mantan sekte Pedang Bintang 7 Wan dimusnahkan, karena hubungan dengan Long Yun dan pemimpin sekte dari mantan sekte Pedang Teratai Setan, Duan Lingtian tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun tentang dia. Suara mendesing. Long Yun menginjak langit saat dia turun, dan dia dengan kuat turun ke ruang kosong di samping. Setelah beberapa tahun sejak mereka bertemu terakhir kali, Long Yun jauh lebih dewasa jika dibandingkan dengan sebelumnya, dan matanya yang tajam mengandung sedikit perasaan pengalaman. Dalam waktu singkat, ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian menyelimuti Long Yun, wajah Duan Lingtian langsung menjadi muram, dan seolah-olah Duan Lingtian telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Aku tidak terlambat, kan? Long Yun memandang Qiming dan berbicara dengan acuh tak acuh. Qiming menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Pedang. Sementara itu, tatapan Luo Zhan, Chen Shaoxuai, dan Zhang Yan turun ke Long Yun. Tapi Long Yun tampaknya tidak memiliki minat sedikit pun terhadap ketiga orang ini. Tatapan tajamnya turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku kalah di tanganmu bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, aku akan menghapus rasa malu itu. Duan Lingtian memandang Long Yun dan dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Tuan Muda Pedang telah memperoleh pertemuan kebetulan selama beberapa tahun terakhir ini. Long Yun mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Mungkinkah Duan Lingtian ini memperhatikan sesuatu? Tuan Muda Pedang. Ekspresi Cai Jin sangat tidak enak dilihat saat dia melihat Long Yun. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memperoleh posisi terakhir hari ini, tetapi kedatangan Tuan Muda Saber menyebabkan dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Cai Jin menarik napas dalam-dalam dan matanya memancarkan kilau percaya diri. Tuan Muda Saber hanyalah orang yang berperingkat di akhir dari 5 Tuan Muda yang hebat, dia mungkin bukan tandinganku. Tuan Muda Pedang telah datang juga, sepertinya tidak ada ketegangan terhadap 5 posisi untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Ya, 5 posisi ini pasti akan diperoleh oleh Duan Lingtian dan 4 dari 5 Tuan Muda yang hebat ini. Banyak orang menyetujui hal ini. Tetapi dalam waktu singkat, orang-orang yang hadir tidak bisa tidak mengangkat kepala mereka. Suara mendesing. Jauh di atas di udara, deru angin yang menusuk telinga menyapu keluar. Ini adalah sosok berwarna merah. Orang yang telah tiba sepenuhnya tertutup pakaian merah, dan dia menginjak udara saat dia turun. Orang itu adalah seorang pemuda tampan dengan mata berbintang dan alis berbentuk pedang, dan saat dia berdiri di sana, dia seperti pedang tajam dengan energi pedang yang menindas. Sepertinya aku tidak terlambat. Pemuda berpakaian merah yang berusia sekitar 27 tahun bergumam pada dirinya sendiri. Siapa dia? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang-orang yang hadir tercengang ketika melihat pemuda yang tiba-tiba turun. Ada sosok seperti itu di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage pada usia seperti itu. Dalam hal bakat alami, dia mungkin hanya kalah dengan Duan Lingtian di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Pedang. Chen Shaoxuai menatap pemuda berpakaian merah dengan mata yang memancarkan niat bertarung yang gila. Dia dapat melihat bahwa pemuda berpakaian merah itu juga seorang pembudidaya pedang. Terlebih lagi, pencapaian pemuda di Sword Force sangat bagus. Kalau tidak, tidak mungkin bagi pemuda itu untuk mengungkapkan energi pedang yang begitu mengejutkan. Sedangkan ekspresi para ahli dari generasi tua yang hadir menjadi serius. Mereka menyadari bahwa pemuda berpakaian merah itu tidak sederhana. Dalam hal kekuatan, pemuda berpakaian merah ini mungkin tidak kalah dengan 5 Tuan Muda yang hebat. Banyak orang berpikir sendiri. Pakar muda lain telah tiba. Wajah Cai Jin tenggelam. Sedangkan ekspresi Zhang Heng dan yang lainnya tidak sedikit juga. Bagaimanapun, Duan Lingtian dan 4 orang dari 5 Tuan Muda yang hebat sudah menjadi eksistensi yang sulit untuk dilampaui oleh mereka. Sekarang,
ahli muda lain dengan kekuatan yang mengejutkan telah tiba. Selain itu, dalam hal bakat dan pemahaman alami, dia tampaknya tidak kalah dengan 5 tuan muda yang hebat. Itu kamu. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Saber memandang pemuda berpakaian merah itu, dan dia mengerutkan kening. Pedang Paman Bela Diri memintamu untuk datang ke sini. Orang-orang yang hadir menjadi gempar ketika Long Yun mengatakan ini. Tuan Muda Saber mengenalnya. Pedang Paman Bela Diri. Mungkinkah itu anggota dari Trisekte Hutan Azure? Tidak, aku belum pernah mendengar sosok di Azure Forest Trisekte yang menggunakan nama pedang. Siapa sebenarnya dia? Sebagian besar orang yang hadir tidak dapat membungkus kepala mereka di sekitarnya. Pemuda berpakaian merah memandang Long Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah marsial Paman Saber sepertimu juga datang? Junior Brother Long. Cara pemuda berpakaian merah itu berbicara kepada Tuan Muda Pedang menyebabkan orang-orang yang hadir tercengang. Dia adalah kakak senior dari Tuan Muda Saber. Usianya jelas lebih muda dari Tuan Muda Saber beberapa tahun, kenapa dia? Banyak orang tercengang. Dalam waktu singkat, semua orang memperhatikan bahwa tatapan pemuda berpakaian merah itu turun ke Duan Lingtian. Wajah pemuda berbaju merah yang semula tanpa emosi mengungkapkan seutas senyum langka saat dia melihat Duan Lingtian, dan sepertinya dia telah melihat seorang teman. Duan Lingtian, lama tidak bertemu. Mata pemuda berpakaian merah itu dipenuhi dengan kenangan. Bab 553, Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Ya, lama tidak bertemu, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya, dan meskipun ekspresinya tenang, matanya mengandung jejak kegembiraan yang bercampur di dalamnya. Suli, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tempat kita bertemu lagi akan ada di sini. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian menghela nafas pelan. Suli. Pemuda berpakaian merah yang muncul sekarang tidak lain adalah teman yang dikenal Duan Lingtian di Kerajaan Langit Merah. Duan Lingtian masih ingat bahwa ketika dia melihat Suli untuk pertama kalinya, itu di perkemahan jenius camp tentara darah besi. Saat itu, Suli bisa dikatakan sebagai jenius muda terkuat setelahnya. Kemudian, Suli telah memasuki Akademi Paladin yang berada di kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah dengan dia, dan mereka telah membentuk persahabatan yang mendalam. Selanjutnya setelah itu, Suli dipaksa pergi oleh Grand Elder dari Suklan, dan sejak saat itu, dia tidak pernah terdengar lagi. Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia melihat Suli lagi, itu sebenarnya akan terjadi di Istana Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure. Selain itu, Suli sebenarnya memiliki kultivasi yang mengejutkan sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Duan Lingtian. Duan Lingtian bisa menebak bahwa Suli pasti mengalami pertemuan kebetulan yang hebat selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau tidak, perubahan besar seperti itu tidak mungkin terjadi pada Suli. Suli. Ketika mereka melihat Duan Lingtian sangat akrab dengan pemuda berpakaian merah ini dan keduanya tampaknya memiliki hubungan yang baik, orang-orang yang hadir tercengang. Pada saat yang sama, dia menemukan nama pemuda berpakaian merah itu. Ternyata ahli muda ini bernama Suli. Suli, apakah kalian semua pernah mendengar tentang sosok ini? Tidak, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelum hari ini. Kapan sosok seperti itu muncul di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kami? Tuan Muda Saber tidak hanya mengenalnya, bahkan Duan Lingtian mengenalnya. Duan Lingtian tampaknya sangat akrab dengannya. Kerumunan penonton di sekitarnya berbisik dalam diskusi. Suara mendesing. Selanjutnya, orang-orang yang hadir melihat dengan keheranan mereka bahwa dengan mengangkat tangannya, sebuah uang emas dengan pecahan 10.000 telah muncul di tangan Suli. Bersamaan dengan mengangkat tangan Suli, uang emas itu meluncur turun menuju Duan Lingtian. Apa yang dilakukan Suli ini? Semua orang yang hadir tercengang. Mengapa Suli memberi Duan Lingtian uang? Haha, Duan Lingtian tertawa ketika dia menerima uang emas, lalu menyimpannya sebelum menghela nafas dengan emosi. Suli, bertahun-tahun telah berlalu, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu masih akan mengingatnya. Pada saat itu, sebelum Suli pergi di bawah tekanan dari Grand Elder dari Suklan, dia pernah meminjam 1 juta perak dari Duan Lingtian. 1 juta perak setara dengan 10.000 emas. Sekarang, Suli justru mengembalikan hutangnya sejak hari itu. Saya tentu ingat, kata Suli sambil tersenyum. Tampaknya ada sedikit kegembiraan jauh di dalam matanya saat dia berkata, Duan Lingtian, apakah kamu baik-baik saja selama bertahun-tahun ini?
Ya, Duan Lingtian mengangguk. Bagaimana denganmu? Aku sangat baik. Su Li mengangguk juga sebelum menghela nafas. Kurasa aku mungkin bisa bertemu denganmu dalam kompetisi jenius di Istana Kekaisaran dari Kerajaan Hutan Azure hari ini, seperti yang diharapkan. Duan Lingtian tersenyum. Penampilanmu memang sedikit melebihi harapanku. Duan Lingtian, ini. Qiming memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan heran. Untuk sementara waktu, banyak tatapan turun ke Duan Lingtian. Bahkan jika itu adalah Tuan Muda Pedang, Long Yun, dia mengerutkan kening saat dia melihat Duan Lingtian sekarang. Bagaimana Duan Lingtian mengenal orang ini, Su Li? Di mata Long Yun, Su Li selalu sangat arogan. Bahkan saat menghadapinya, Su Li selalu menganggapnya tidak diperhatikan. Tetapi sebelum Duan Lingtian, ekspresi dingin Su Li ini tampak seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Wakil Dekan Qi, ini temanku, dan dia berasal dari kerajaan yang sama denganku, kata Duan Lingtian kepada Qiming. Jadi begitulah. Qiming tiba-tiba mengerti, dan cahaya terang melintas di matanya saat dia berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa selain 5 tuan muda yang hebat, masih ada sosok jenius di wilayah kerajaan-kerajaan hutan Azure kami. Kamu terlalu baik. Su Li mengangguk ke Qiming, dan wajahnya kembali ke penampilan dinginnya dari sebelumnya. Su Li ini sebenarnya jenius dari kerajaan yang sama dengan Duan Lingtian. Sepertinya banyak orang berbakat yang tersembunyi di dalam wilayah kerajaan-kerajaan hutan Azure kita. Ya, bakat alami orang ini terasa tidak kalah dengan 5 tuan muda yang hebat. Kerumunan penonton di sekitarnya menghela nafas dengan emosi. Tentu saja, ekspresi banyak orang sangat tidak enak dilihat. Orang-orang ini justru Cai Jin dan yang lainnya yang berniat bersaing memperebutkan posisi akhir. Namun, kemunculan Long Yun dan Su Li menyebabkan mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan di hati mereka. Sialan, ekspresi Zhang Heng sangat suram. Dia sebenarnya adalah teman Duan Lingtian, bukankah dia sengaja membuat masalah dengan datang saat ini? Juga Tuan Muda Pedang itu, dia tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi hanya harus muncul pada saat ini. Awalnya, Zhang Heng memiliki harapan di hatinya terhadap dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan posisi. Tetapi setelah Su Li dan Long Yun muncul, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki nasib dengan posisi kelima itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Sabar akan bergegas tepat waktu. Saya kira kompetisi jenius hari ini seharusnya sedikit layak untuk dilihat. Su Li itu juga. Di antara kelompok seniman bela diri Void Praying Stage, usianya hanya lebih tua dari Duan Lingtian dan lebih muda dari yang lain. Yang terpenting, dia adalah kakak senior Tuan Muda Sabar. Saya dapat melihat bahwa Tuan Muda Pedang tampaknya sedikit takut pada Su Li ini, dan dia jelas takut pada kekuatan Su Li. Su Li ini tidak sederhana. Saya awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian, Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, dan Tuan Muda Api akan dengan kuat menempati 4 posisi. Sekarang ada 2 variabel tambahan, Tuan Muda Sabar dan Su Li, mungkin akan ada beberapa perubahan dalam hal ini, posisi. Hanya seperti ini akan menjadi spektakuler. Para jenius muda dari berbagai kekuatan yang berada di bawah Void Praying Stage ingin melihat pertempuran yang intens. Bagi mereka, tidak peduli apakah Tuan Muda Pedang dan Su Li muncul atau tidak, mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan salah satu dari 5 posisi itu. Sekarang, penampilan Tuan Muda Sabar dan Su Li sangat sesuai dengan keinginan mereka, dan itu membuat mereka semakin senang. Karena dengan cara ini, kompetisi jenius hari ini pasti akan lebih spektakuler. Ini adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Penatua Qi yang terhormat. Tiba-tiba, Pangeran Shen maju selangkah dan menatap Qiming sambil berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Pedang dan Su Li ini belum melewati ambang batas yaitu Akademi Naga dan Phoenix, mereka untuk langsung berpartisipasi dalam kompetisi jenius sekarang, kan? Kata-kata Pangeran Shen membuat Cai Jin dan yang lainnya menghela nafas lega. Sedangkan para jenius muda yang ingin menonton pertunjukan itu mengerutkan kening dan sedikit khawatir. Mereka benar-benar khawatir bahwa keluarga kekaisaran akan mengusir Su Li dan Tuan Muda Pedang, dan melarang mereka berpartisipasi dalam kompetisi jenius. Dengan cara itu, mereka pasti akan kecewa. Untuk sesaat, tatapan semua orang tertuju pada Qiming. Chen Qi, bagaimana menurutmu? Qiming menatap pria tua di sisinya dan bertanya. Orang tua ini datang ke sini bersama Qiming dan selalu diam-diam berdiri di samping Qiming dengan mata tertutup, dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Sekarang, ketika Qiming berbicara,
Itu menyebabkan lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Pria tua itu melirik Pangeran Seng dengan acuh tak acuh sebelum berkata, Akademi Naga dan Phoenix sebenarnya hanya sebuah format, kompetisi jenius kali ini bermaksud untuk menggali para jenius muda yang paling menonjol di kerajaan-kerajaan Hutan Azure untuk bertarung di jalan menuju kompetisi bela diri 10 dinasti. Ini juga tujuan asli dari kompetisi jenius. Selama mereka berdua memiliki kemampuan untuk merebut 5 posisi itu, maka saya kira bahkan Yang Mulia Kaisar tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Kata-kata lelaki tua itu diucapkan dengan wajar dan dapat dibenarkan, dan saya menyebabkan sebagian besar orang yang hadir terkesiap kagum. Pangeran Seng mengerutkan kening. Penatua Qi yang terhormat, bukankah kita harus meminta pendapat Imperial Brother tentang masalah ini? Tidak perlu. Hampir pada saat Pangeran Seng selesai berbicara, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang yang hadir melihat bahwa jauh di atas di langit yang jauh, seorang pria parubaya berjubah naga sedang mengendalikan udara untuk bergerak ke sini. Di belakang pria parubaya berjubah naga adalah seorang lelaki tua yang mengikutinya seperti bayangan, dan ketika lelaki tua itu berdiri di sana, dia mengeluarkan aura yang tak terduga. Tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Tingkat keenam dari tahap inisiasi Void. Alis Duan Lingtian terangkat. Kekuatan spiritualnya telah menemukan kultivasi 2 orang pada saat pertama yang memungkinkan. Pria parubaya yang memimpin yang mengenakan jubah naga adalah seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Orang tua di belakangnya malah merupakan eksistensi di tingkat keenam tahap inisiasi Void. Agaknya, dia adalah salah satu dari 5 tetua terhormat keluarga kekaisaran. Adapun pria parubaya mengenakan jubah naga. Salam yang mulia. Orang-orang yang hadir membungkuk kepada setengah baya dengan jubah naga, dan banyak orang bahkan merendahkan sampai kepala mereka akan menyentuh lantai. Hanya Duan Lingtian, Su Li, dan Luorong yang berdiri tegak, dan mereka menonjol di antara orang banyak. Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure. Duan Lingtian menilai pria parubaya dengan jubah naga di depannya, dan cahaya yang mengalir berkedip di matanya. Dia sedikit ingin tahu terhadap Kaisar Kerajaan Kekaisaran yang bermartabat. Dalam hal kekuatan, Kaisar Kerajaan Langit Merah jauh lebih rendah dari Kaisar ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Kaisar Kerajaan Langit Merah tua hanyalah seorang seniman bela diri Void Praying Stage biasa. Sedangkan Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure malah merupakan eksistensi yang tangguh di tingkat kelima tahap inisiasi Void. Perbedaan kekuatan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Berani. Pada saat inilah suara yang seperti petir terdengar di telinga Duan Lingtian. Pangeran Senglah yang memelototi Duan Lingtian dan Su Li dengan marah sambil berkata dengan dingin, Duan Lingtian, Su Li, mengapa kamu tidak membungkuk memberi salam ketika kamu melihat Kaisar? Mungkinkah kalian berdua berpikir Kaisar tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kalian berdua membungkuk memberi salam? Tak perlu dikatakan, Pangeran Seng membawa tuduhan seperti itu ke Duan Lingtian dan Su Li memang kejam. Duan Lingtian mengerutkan kening, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Pangeran Seng, Yang Mulia belum mengatakan apa-apa, namun Anda menangis dan berteriak di sini. Bukankah Anda sedikit tidak menghormati Yang Mulia? Kamu. Wajah Pangeran Seng tenggelam saat dia berteriak dengan marah. Duan Lingtian, jangan mengubah topik pembicaraan. Aku mengganti topik. Duan Lingtian mulai tertawa dan akan terus membantahnya. Tepat pada saat ini, Luorong di dekatnya berbicara. Pangeran Seng, saya pikir saudara Lingtian benar, Yang Mulia Kaisar tidak mengatakan apa-apa, mengapa Anda menjadi cemas? Apakah karena Anda ingin membalas dendam pribadi atas nama Kaisar? Karena Duan Lingtian telah menginstruksikannya sebelumnya, Luorong tidak menyebut Duan Lingtian sebagai guru sebelum orang luar. Luorong berbicara untuk melindungi Duan Lingtian di luar dugaan Pangeran Seng. Dia takut dan hormat terhadap Luorong. Sekarang dia tidak berani melanjutkan. Guru Persekutuan Luo, pria parubaya berjubah naga, Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure memandang Luorong dan tersenyum ringan. Lama tidak bertemu, tubuhmu masih kuat seperti biasanya. Bab 554, Kompetisi Jenius. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Yang Mulia, Anda terlalu baik. Luorong mengangguk dengan santai. Bahkan jika dia menghadap Kaisar, Luorong tetap tidak bergerak. Sedangkan Kaisar tidak puas sedikit pun. Bahkan jika itu dia harus sedikit takut dengan status lelaki tua itu. Selanjutnya, tatapan Kaisar tertuju pada Duan Lingtian,
dan dia mengangguk sambil tersenyum kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku mulai memperhatikanmu ketika kamu mengalahkan Tuan Muda Pedang dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar bertahun-tahun yang lalu dan memenangkan tempat pertama, untuk menjadi terkenal di seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure. Duan Lingtian mengangguk, wajahnya masih tenang seperti sumur tua yang tidak memiliki riak. Seolah-olah orang yang berdiri di udara di hadapannya bukanlah kaisar kerajaan-kerajaan hutan Azure, melainkan orang biasa. Tidak hanya kaisar tidak menjadi marah ketika dia melihat Duan Lingtian memiliki reaksi seperti itu, dia malah mengangguk puas. Tidak sombong atau rendah hati, dia memang luar biasa. Dalam waktu singkat, tatapan kaisar tertuju pada Suli, dan dia berkata dengan senyum ringan, meskipun aku belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu, karena kamu adalah teman Duan Lingtian dan kakak senior Saber Yang. Tuan, saya kira Anda bukan sosok yang sederhana. Kedatanganmu dan Tuan Muda Pedang hari ini telah membuat kompetisi jenius menjadi jauh lebih menarik, bahkan aku tertarik oleh kalian berdua. Awalnya, sejauh menyangkut Kaisar, Duan Lingtian, Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, dan Tuan Muda Api pasti akan masing-masing menempati salah satu posisi. Posisi yang tersisa malah akan lahir dari orang lain. Dengan kata lain, Duan Lingtian dan yang lainnya adalah eksistensi yang hampir tak tergoyahkan. Jadi dia kurang tertarik pada kompetisi jenius. Tapi sekarang, karena kemunculan Suli dan Tuan Muda Saber, seolah-olah dia telah melihat pemandangan spektakuler yang akan segera terjadi. 4 dari 5 Tuan Muda, ditambah dengan Duan Lingtian dan Suli. 6 orang bersaing memperebutkan 5 posisi. Di antara 6 orang, masing-masing dari mereka adalah jenius di martial Dao yang berdiri di puncak kerajaan-kerajaan hutan Azure. Persaingan antara mereka berenam pasti akan sangat spektakuler. Bahkan dia merasa tertarik. Begitu Kaisar selesai berbicara. Sepertinya Yang Mulia Kaisar ingin mengizinkan Tuan Muda Pedang dan Suli berpartisipasi dalam kompetisi jenius juga. Yang Mulia Kaisar benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana memutuskan 5 yang paling menonjol. Sepertinya sangat mungkin bahwa seorang ahli muda yang mampu maju di Kekaisaran Darkstone akan muncul di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kita kali ini. Orang-orang yang hadir dengan sengaja menekan suara mereka saat mereka berbisik dalam diskusi. Yang Mulia, tepat pada saat ini, Penatua tertinggi Sekte Iblis Hitam, Qiu Cheng, membungkuk hormat kepada Kaisar. Kaisar melirik Qiu Cheng dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Qiu Cheng berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, saya adalah penatua tertinggi dari Sekte Iblis Hitam, Qiu Cheng. Apakah kamu butuh sesuatu? Kaisar bertanya dengan nada yang mengandung sedikit ketidaksabaran bercampur di dalamnya. Sebagai Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, Kaisar yang mengendalikan kekuatan terkuat, keluarga kekaisaran. Belum lagi sekte kelas 2 seperti Black Fiend Sect, bahkan jika itu adalah 3 sekte besar yang telah bergabung bersama, Azure Forestry Sect saat ini. Dia tidak menganggap mereka serius. Kekuatan keluarga kekaisaran berdiri dengan bangga dan tak tertandingi di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Jika tidak akan cukup untuk memerintah seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, bahkan jika itu adalah kerajaan kekaisaran, jika mereka ingin memerintah sebuah kerajaan, kerajaan kekaisaran, atau bahkan kekaisaran atau dinasti, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, mereka akan digulingkan sejak lama. Yang Mulia, masih ada hal-hal yang harus diperhatikan di Sekte Iblis Hitam, saya ingin membawa murid saya dan pergi dulu, kata Qiu Cheng. Jelas, sekarang setelah dia melihat penampilan Tuan Muda Pedang dan Suli, Qiu Cheng tidak menaruh harapan pada Cai Jin lagi. Dia sangat jelas tentang kekuatan Cai Jin, tidak mungkin bagi Cai Jin untuk membandingkan dengan Duan Lingtian, Suli, dan 4 orang dari 5 Tuan Muda yang hebat. Lanjutkan. Kaisar mengangguk. Baginya, anggota Black Fiend Sekte tidak penting. Ya, Qiu Cheng mengangguk hormat, lalu menginstruksikan Cai Jin untuk membawa jenazah Sun Rui sebelum buru-buru meninggalkan istana kekaisaran. Sosoknya yang menghilang tampak menyendiri dan dalam keadaan menyedihkan. Cai Jin dari Sekte Black Fiend secara resmi mengundurkan diri dari kompetisi jenius. Begitu Cai Jin pergi, siswa Void Praying Stage yang tersisa sedikit gelisah. Aku akan mundur. Qi Feng tahu keterbatasannya sendiri dan mundur ke samping. Aku akan mundur juga. Sima yang mundur tepat setelah Qi Feng. Meskipun mereka berdua telah menembus ke tingkat pertama dari Void Praying Stage sekarang, mereka belum sepenuhnya memahami Force.
Jadi mereka tahu keterbatasan mereka dan menarik diri. Sejauh yang mereka ketahui, jika mereka tetap tinggal, itu murni akan mencari pemukulan. Aku akan mundur. Pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng, Zhang Heng, memiliki ekspresi muram saat dia berbicara. Untuk sementara waktu, selain Duan Lingtian dan 5 lainnya, hanya peri seruling yang tersisa. Peri Flut tidak mengatakan apa-apa, tapi dia malah mundur ke samping. Dia menggunakan tindakannya untuk menjelaskan semuanya. Dia juga telah mengundurkan diri. Kakak, maukah kamu kembali? Peri seruling melihat bahwa bahkan Tuan Muda Pedang telah muncul dan dia melihat tinggi di atas langit dengan sedikit antisipasi. Tetapi bahkan sampai Ciming mengumumkan bahwa kompetisi jenius dimulai, dia tidak melihat sosok Tuan Muda Sitar. Kompetisi jenius hari ini akan menentukan 5 orang terkuat dari kalian berenam, dan kelima orang itu akan mendapatkan posisi untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Ciming memandang Duan Lingtian dan yang lainnya saat dia berbicara perlahan. Ini adalah kesempatan bagi kalian semua, kesempatan untuk membuat nama untuk diri kalian sendiri di Kekaisaran Batu Kegelapan. Saya harap kalian semua tidak akan melewatkan kesempatan ini. Selanjutnya, Ciming mengumumkan aturannya. Setiap dari kalian berenam akan menghadapi 5 pertempuran. Sekarang, kalian semua bisa mendapatkan nomor kalian melalui undian. Saat Ciming berbicara, sebuah kotak kertas yang memiliki celah kecil muncul di tangannya. Padahal celah kecil di kotak kertas itu hanya memungkinkan lengan orang dewasa meregang. Itu justru banyak kotak. Ada nomor 1-6 di dalamnya, orang yang menggambar nomor 1 bisa memilih siapa saja di belakang nomornya untuk menjadi target pertamanya dan menjalani pertarungan pertama dalam kompetisi jenius. Selain tidak dapat memilih orang yang memegang nomor 1 dan orang yang ditantang oleh pemilik nomor 1, orang yang mengambil nomor 2 dapat memilih salah satu dari 3 orang yang tersisa. Selain tidak dapat memilih orang yang memegang nomor 2 dan orang yang ditantang oleh pemilik nomor 2, orang yang menarik nomor 3 dapat memilih salah satu dari 3 orang yang tersisa. Urutan berikut dapat disimpulkan dari ini. Aturan khusus adalah bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menantang 2 orang yang baru saja mengalami pertempuran dan membiarkan kedua orang itu memiliki ruang untuk beristirahat. Ciming perlahan selesai berbicara. Aturan-aturan ini tidak rumit, dan kelompok 6 Duan Lingtian dengan cepat memahaminya dengan jelas di dalam hati mereka. Selanjutnya, itu adalah pengundian. Duan Lingtian menggambar nomor 3. Chen Shaoshui menggambar nomor 1. Zhang Yan menggambar nomor 2. Long Yun menggambar nomor 4. Luo Zhan menggambar nomor 5. Su Li menggambar nomor 6. Pertempuran pertama akan dimulai oleh pemilik nomor 1, Tuan Muda Pedang, Chen Shaoshui. Di bawah banyak tatapan terfokus, tatapan Chen Shaoshui melintas melewati Duan Lingtian dan yang lainnya. Tatapannya tidak berhenti pada Duan Lingtian dan Luo Zhan, dan pada akhirnya, Chen Shaoshui memilih target. Aku menantang pemilik lot nomor 2, Tuan Muda Api. Tatapan Chen Shaoshui turun ke Zhang Yan, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Muda Api, orang yang menduduki peringkat 2 di antara 5 Tuan Muda yang hebat, dan dia juga orang lain yang berperingkat di atas Chen Shaoshui selain Luo Zhan di antara 4 dari 5 Tuan Muda hebat yang hadir. Tuan Muda Pedang, ingin menginjakku dan memanjat bukanlah hal yang mudah. Zhang Yan mendengus dingin. Apakah itu hal yang mudah atau tidak adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui setelah aku mencobanya. Chen Shaoshui melirik Zhang Yan dengan acuh tak acuh, dan nadanya tenang saat dia berbicara. Karena kamu ingin mengundang penghinaan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Zhang Yan mengambil langkah maju saat energi asal di tubuhnya mengamuk, dan dia berdiri untuk menghadapi Chen Shaoshui. Untuk sesaat, tatapan semua orang yang hadir turun ke mereka berdua. Tuan Muda Pedang vs Tuan Muda Api. Sebagian besar orang menahan napas. Suara mendesing. Seiring dengan energi asalnya yang meroket, 6.000 siluet mamut kuno yang hidup telah mengembun menjadi bentuk di langit di atas Zhang Yan. Tingkat keempat dari Void Praying Stage. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia masih ingat bahwa dia pernah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi Zhang Yan setengah bulan yang lalu. Pada saat itu, Zhang Yan hanya berada di level ketiga dari Void Praying Stage. Hanya setengah bulan telah berlalu dan Zhang Yan telah menerobos. Duan Lingtian dapat memperhatikan bahwa bahkan jika itu adalah kaisar, ayah kekaisaran Zhang Yan, dia memiliki ekspresi terkejut sekarang. Jelas, dia baru tahu sekarang bahwa putranya telah menembus ke tingkat keempat dari Void Praying Stage.
Tingkat keempat dari Void Praying Stage. Wajah Luo Zhan menjadi sedikit serius saat hatinya bergetar. Tuan Muda Pedang dalam bahaya. Tuan Muda Pedang, saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda telah memahami kekuatan pedang tingkat lanjut setengah langkah, sedangkan saya belum memahami kekuatan air tingkat lanjut setengah langkah, saya masih dapat menghancurkan pencongkel Void tingkat ketiga. Panggung seniman bela diri sepertimu dengan kultivasiku yang berada di tingkat keempat dari tahap pencongkel Void. Kata-kata Zhang Yan sangat arogan. Jelas, dia mengenal Chen Shaoxuai terus-menerus. Tingkat ketiga dari Void Praying Stage. Tanpa diduga, Chen Shaoxuai malah tertawa ketika mendengar Zhang Yan. Suara mendesing. Bersamaan dengan tawa Chen Shaoxuai, energi asal di tubuhnya mengamuk. Di langit, 6.000 siluet mamut kuno muncul dengan cara yang sama. Tuan Muda Pedang telah menembus ke tingkat keempat dari tahap pencongkelan Void juga. Seketika, kerumunan penonton di sekitarnya menjadi gempar. Orang ini, Duan Lingtian dan Luo Zhan sedikit bingung ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Pedang benar-benar telah menerobos. Dia masih berada di level ketiga dari Void Praying Stage kemarin, mungkinkah dia menerobos dalam semalam? Duan Lingtian diam-diam terkejut. Dia masih ingat bahwa kekuatan spiritualnya telah melintas tanpa terasa melewati Chen Shaoxuai kemarin. Dan dia telah memastikan bahwa Chen Shaoxuai masih seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ketiga. Hanya satu malam telah berlalu dan Chen Shaoxuai telah menembus ke tingkat keempat dari Void Praying Stage, dan itu mengejutkan. Kamu benar-benar telah menerobos. Zhang Yan memiliki ekspresi terkejut. Terobosan Tuan Muda Pedang juga berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan energi asal untuk menekan Tuan Muda Pedang lagi. Tidak hanya itu, Tuan Muda Pedang telah memahami kekuatan pedang tingkat lanjut setengah langkah sejak lama. Dalam hal pemahaman force, dia lebih rendah dari Sword yang Master. Suara mendesing. Tuan Muda Pedang tidak peduli dengan ekspresi Zhang Yan yang tidak sedap dipandang, dan pada akhirnya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu dan meraih keunggulan. Sosoknya melintas seperti angin dan tiba di hadapan Zhang Yan dalam sekejap mata. Desir. Pedangnya menikam seolah-olah itu dibantu oleh para dewa, dan itu mengarah ke Zhang Yan dengan mengancam. Huff. Zhang Yan mendengus marah, dan dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Dia akan menggunakan senjata roh kelas 5 dan mengalahkan Tuan Muda Pedang. Sejauh yang dia ketahui, kekuatan luar biasa yang dianugerahkan kepadanya oleh senjata roh kelas 5 sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan total pedang roh pedang Tuan Muda dan angkatan pedang tingkat lanjut setengah langkah. Bab 555, dua jenis bahan obat. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Bersamaan dengan sarung tangan senjata roh yang muncul dari udara tipis di tangan kanan Zhang Yan dan origin energi yang mengamuk di atasnya, 2.200 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 6.000 siluet mamut kuno yang ada di langit. Desir. Seketika, Zhang Yan menunjukkan, dan energi asalnya mengembun menjadi kekuatan titik yang ditembakkan. Raungan yang menusuk memekakkan telinga. Untaian aura aneh samar-samar muncul di sekitar kekuatan titik energi asal. Itu adalah aura dari Elementary Force. Sementara itu, 200 siluet mamut kuno lainnya muncul dari udara tipis di atas Zhang Yan. Jari ini mengandung kekuatan 8.400 mamut purba. Bang! Kekuatan titik Zhang Yan langsung melenyapkan energi asal pada pedang roh di tangan Chen Shaoxuai, dan energi mengerikan menyembur ke dalam pedang roh. Seketika, tangan yang digunakan Chen Shaoxuai untuk menggenggam pedang bergetar saat telapak tangannya terbelah, dan darah segar menetes ke bawah. Bahkan jika dia telah memahami half-step Advanced Sword Force, pedang roh di tangannya hanyalah pedang roh kelas 6, dan itu lebih rendah dengan amplifikasi keseluruhan 10% jika dibandingkan dengan senjata roh kelas 5 di tangan Zhang Yan. Ketika seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat meledak dengan kekuatan penuhnya, itu sebanding dengan kekuatan 6.000 mamut kuno, dan 10% kekuatannya setara dengan kekuatan 600 mamut kuno. Tuan Muda Api mengandalkan senjata roh kelas 5, kekuatan dasar, dan kekuatannya melampaui seluruh kekuatan Tuan Muda Pedang. Tentu saja, semua ini karena Zhang Yan memiliki keunggulan dalam hal senjata roh, jika tidak, bukan Tuan Muda Pedang yang kalah. Tuan Muda Pedang, itu pertarungan yang bagus. Zhang Yan tersenyum acuh tak acuh. Sejauh yang dia ketahui, kecuali Chen Shaoxuai memiliki senjata roh kelas 5 juga, jika tidak, tidak mungkin bagi Chen Shaoxuai untuk menjadi tandingannya. Chen Shaoxuai memiliki ekspresi muram,
dan meskipun dia tidak mau, dia siap untuk mundur. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud meminjamkan pedangnya kepada Chen Shaoxuai. Tuan Muda Pedang, dengan mengangkat tangannya, pedang roh terbang keluar dari tangan Luorong dan melesat lurus ke arah Chen Shaoxuai. Chen Shaoxuai mengulurkan tangannya untuk menerimanya, lalu dia menatap Luorong dengan ekspresi bingung. Manajer persekutuan Luo, ini adalah pedang roh kelas 5, ini adalah kreasi keduaku sejak menjadi pengrajin senjata kelas 5. Ini milikmu. Nada bicara Luorong santai, dan seolah-olah dia telah memberikan hal yang tidak penting. Pengrajin senjata kelas 5. Begitu Luorong mengatakan ini, itu menyebabkan kegemparan seperti yang diharapkan. Selain Duan Lingtian dan Luo Zhan yang mengetahuinya sejak lama, selain Su Li yang relatif tenang, semua orang memiliki ekspresi kaget. Persekutuan, Ketua Persekutuan Luo, kamu adalah pengrajin senjata kelas 5 sekarang. Kaisar sedikit kehilangan ketenangannya saat dia bertanya. Luorong mengangguk dengan acuh tak acuh. Aku menerobos belum lama ini. Selamat, Guild Master Luo. Kaisar buru-buru memberi selamat ketika dia mendengar Luorong mengkonfirmasinya. Selamat, Guild Master Luo. Orang lain mengikuti untuk memberi selamat. Pengrajin senjata kelas 5 milik kerajaan-kerajaan hutan Azure akhirnya lahir. Beberapa orang memancarkan tatapan membara ketika mereka melihat Luorong, dan sepertinya mereka tidak menginginkan apapun selain menelan Luorong. Mereka tahu dengan jelas apa yang dimaksud dengan pengrajin senjata kelas 5. Selama pengrajin senjata kelas 5 bersedia, dia bisa memperbaiki banyak senjata roh kelas 5. Terima kasih, Guild Master Luo. Tatapan Chen Shaoxuai berbinar ketika dia menyadari bahwa itu adalah pedang roh kelas 5 yang diberikan Luorong kepadanya, dan perasaannya melonjak. Sedangkan wajah Zhang Yan menjadi muram. Suara mendesing. Sosok Zhang Yan melintas, tampak berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Chen Shaoxuai. Desir. Kekuatan titik origin energi lainnya bersiul, dan itu menyebabkan lolongan yang menusuk terdengar di udara. Zhang Yan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam hal ini. Jelas, Zhang Yan ingin membuat Chen Shaoxuai lengah dan sangat melukainya sebelum dia bisa bereaksi. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Kalau tidak, Tuan Muda Pedang yang memiliki pedang roh kelas 5 untuk diandalkan sama sekali bukan seseorang yang bisa dia lawan. Gumpalan kekhawatiran melintas di mata Duan Lingtian ketika dia melihat pemandangan ini. Praktis pada saat Zhang Yan menyerang, Chen Shaoxuai mendengus ringan sebelum sosoknya bergerak seketika. Suara mendesing. Sosoknya melesat ke samping. Kekuatan titik energi asal Zhang Yan melintas melewati lengan baju Chen Shaoxuai, dan meninggalkan lubang di atasnya. Kekuatan titik energi asal tidak kehilangan momentum sedikit pun untuk menghantam tanah dengan keras, dan itu menyebabkan batu bata kapur di tanah hancur, menembakkan serpihan batu yang berputar keluar. Reaksi Zhang Yan sangat cepat, dan pada saat yang hampir bersamaan ketika Chen Shaoxuai mengelak, dia menunjukkan sekali lagi. Desir. Kekuatan titik energi asal muncul sekali lagi, dan dia tampak seolah-olah tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan Chen Shaoxuai. Zhang Yan, aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan senjata roh kelas 5 juga. Chen Shaoxuai berteriak dengan dingin, dan pedang roh kelas 5 di tangannya langsung terayun keluar. Seketika, 2.900 siluet mamut purba lainnya muncul dari udara tipis di samping 6.000 siluet mamut purba yang ada di atasnya. Kekuatan amplifikasi bahkan melampaui kekuatan amplifikasi senjata roh kelas 5 Zhang Yan. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah memahami half-step Advanced Sword Force. Jadi belum lagi kekuatannya dan amplifikasi senjata rohnya. Hanya dalam hal force, dia sudah melampaui Zhang Yan dengan kekuatan 300 mamut kuno. Saat ini, ditambah dengan perbedaan amplifikasi senjata roh mereka yang memiliki kekuatan 100 mamut kuno. Kekuatan pedang di tangan Chen Shaoxuai melampaui kekuatan poin Chen Shaoxuai dengan kekuatan 400 mamut kuno. Perbedaan kekuatan 400 mamut purba. Perbedaan ini seperti jurang. Pengalaman tempur keduanya setara dan perbedaan kekuatan mereka menyebabkan pertempuran tidak memiliki ketegangan sedikitpun. Tuan Muda Pedang mengandalkan kekuatan yang melampaui Tuan Muda Api untuk mengalahkan Tuan Muda Api. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kekuatan pedang roh kelas 5 benar-benar terlihat. Aku sudah kalah. Zhang Yan sedikit tidak waras. Perhatian orang lain bukan pada hasil pertempuran ini. Selain Duan Lingtian, Luorong, dan Luo Zhan,
Tatapan semua orang termasuk Kaisar telah menembak ke pedang roh kelas 5 di tangan Chen Sao Sui secara bersamaan. Pedang roh kelas 5 pedang Tuan Muda tampaknya mampu memperkuat kekuatan sebesar 49%. Seseorang tiba-tiba berteriak keheranan. Suara ini menyebabkan semua orang yang linglung kembali ke akal sehatnya. Pedang roh kelas 5 yang memberikan amplifikasi 49%, itu tidak diragukan lagi senjata roh kelas atas di antara senjata roh kelas 5, pedang roh kelas 5 ini disempurnakan oleh Guild Master Luo. Bahkan jika itu adalah Kekaisaran Batu Kegelapan, atau bahkan pengrajin senjata kelas 5 dari dinasti Darhan, mereka mungkin tidak dapat memperbaiki senjata roh kelas 5 dengan amplifikasi yang begitu hebat. Pencapaian Guild Master Luo dalam Dao of Weapons Refinement benar-benar menakutkan. Dia baru saja menjadi Weapons Craftsman kelas 5, dan dia sudah mampu memperbaiki pedang roh kelas 5 yang luar biasa. Banyak tatapan terbakar turun ke Luorong seperti yang diharapkan. Ini adalah pengrajin senjata kelas 5 yang mampu memperbaiki senjata roh kelas 5 yang memberikan amplifikasi 49%. Guild Master Luo, bahkan jika itu adalah Kaisar Kerajaan Hutan Azure, dia sedikit kehilangan ketenangannya sekarang. Saat dia merasakan banyak tatapan hormat yang datang dari sekitarnya, Luorong secara tidak sengaja melirik Duan Lingtian, dan tatapannya menjadi rumit. Siapa yang bisa membayangkan alasan dia bisa menjadi pengrajin senjata kelas 5 dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan memiliki kepastian yang besar untuk menyempurnakan senjata roh kelas 5 yang memberikan amplifikasi 49% adalah semua karena ini, pemuda. Di hadapan pemuda ini, dia merasa bersalah saat menerima tatapan hormat dari orang-orang di sekitarnya. Guild Master Luo, Klan He kami ingin meminta Anda untuk memperbaiki senjata roh kelas 5 untuk kami, di masa depan, selama Guild Master Luo membutuhkan bantuan, Klan He kami pasti tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawa kami jika perlu, menjadi Klan Tong kita juga, Klan Wu kita juga. Untuk sementara waktu, tempat Bor benar-benar gempar. Demi membuat Luorong membantu mereka memperbaiki senjata roh kelas 5, berbagai kekuatan bersedia membayar harga yang sangat mahal. Tapi Luorong sama sekali tidak memperhatikan semua ini. Sebagai ketua persekutuan dari Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, apakah dia akan kekurangan pesuruh? Setiap orang. Tiba-tiba, Luorong berkata, selama kalian semua dapat menemukan salah satu dari dua bahan obat ini, aku bersedia memperbaiki senjata roh kelas 5 sebagai pembayaran. Luorong mengangkat tangannya saat dia berbicara, dan di langit, energi asal Luorong terbentuk menjadi banyak untaian putih susu yang berkelok-kelok menjadi dua gambar pada akhirnya. Gambar pertama ini adalah daun berbentuk oval. Sekitar daun itu adalah garis-garis yang sangat berbeda satu sama lain, dan mereka sangat mirip dengan sayap legenda binatang surgawi, Phoenix. Ini adalah ramuan sayap Phoenix, dan ini adalah bahan obat yang sangat langka. Luorong diperkenalkan. Selanjutnya, Luorong memperkenalkan jenis bahan obat kedua. Ini akar awet muda, tampaknya mirip dengan cakar tajam Phoenix legendaris. Gambar lainnya seperti akar pohon yang mirip dengan cakar Phoenix. Guru Persekutuan Luo, Anda benar-benar bersedia memperbaiki senjata roh kelas 5 untuk kami selama kami menemukan salah satu dari dua bahan obat ini. Seorang patriark dari klan terkenal di kerajaan Hutan Azure bertanya dengan sedikit kegembiraan. Tentu saja, janjiku seperti emas. Luorong mengangguk. Seketika, tatapan banyak orang yang hadir menyala. Guild Master Luo, saya ingin tahu apa gunanya dua bahan obat yang Anda cari ini. Kaisar bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain memandang Luorong juga. Kedua bahan obat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh Guild Master of the Weapons Craftsman Guild yang bermartabat, dan itu jelas item yang tidak biasa. Aku hanya dipercaya oleh seseorang untuk melakukan ini, kata Luorong acuh tak acuh. Dipercayakan oleh seseorang. Banyak orang tercengang ketika mereka mendengar Luorong. Siapa yang memiliki wajah luar biasa untuk membuat Guild Master of the Weapons Craftsman Guild yang bermartabat tidak segan-segan menggunakan senjata roh kelas 5 sebagai harga untuk menukar dua bahan obat itu. Saat ini, bahkan Luo Zhan memiliki ekspresi bingung karena dia tidak tahu tentang masalah ini. Saat ini, di antara orang-orang yang hadir, hanya Duan Lingtian yang mempertahankan ketenangannya dan memiliki ekspresi riang. Karena justru dia yang meminta Luorong untuk mencari ramuan sayap Phoenix dan akar awet muda. Ramuan sayap Phoenix dan akar awet muda adalah dua katalis obat sekunder yang diperlukan untuk memperbaiki pil kelahiran kembali.
Tapi Luorong mengatakan ini di tempat ini adalah sesuatu yang melebihi harapannya. Dengan berpikir cepat, dia menebak niat Luorong. Hari ini, Luorong telah membuat janji seperti itu di hadapan anggota dari berbagai kekuatan besar kerajaan-kerajaan hutan Azure di sini, dan mungkin tidak akan lama sebelum masalah ini menyebar ke seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure. Pada saat itu, di seluruh kerajaan kekaisaran hutan Azure, akan ada sekelompok orang yang akan mencari dengan gila-gilaan dua bahan obat ini demi mendapatkan senjata roh kelas 5. Seperti yang diharapkan, yang tua memiliki lebih banyak kebijaksanaan daripada yang muda. Duan Lingtian benar-benar yakin akan hal ini. Selanjutnya, karena pemilik lot nomor 2 telah ditantang, giliran pemilik lot nomor 3. Suara ciming tiba-tiba terdengar. Pemilik lot nomor 2 adalah Zhang Yan, dan dia baru saja melawan Chen Shaoxuai. Duan Lingtian adalah pemilik lot nomor 3. Duan Lingtian menonjol dan menjadi pusat perhatian. Siapa yang akan ditantang Duan Lingtian? Semua orang yang hadir sedikit penasaran.